Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Profesor Dr. Haji Alwi Sabu. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Alwi Sabu adalah seorang dokter, cendekiawan muslim, akademisi, dan tokoh pejuang kemerdekaan asal Gorontalo. Alwi Sabu dikenal sebagai tokoh penting dalam perjuangan rakyat Gorontalo melawan penjajahan Belanda. Bersama pahlawan nasional Nani Wartabone dan tokoh pergerakan lain seperti Kusno dan Upoyo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alwi Sabu terlibat aktif dalam perjuangan fisik dan diplomatik melawan penjajahan, termasuk dalam organisasi kemerdekaan, penyuluhan kesehatan masyarakat, serta penyebaran semangat nasionalisme. Ia juga mengalami berbagai penahanan dan pengasingan oleh Belanda dan Jepang karena aktivitas perlawanan yang dilakukannya. Kiprahnya juga mencakup penolakan keras terhadap pembentukan negara Indonesia Timur oleh kolonial Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alwi Sabu lahir pada 1920-an, tanggal lahir bervariasi di berbagai sumber. Ia aktif berjuang sejak masa penjajahan Jepang hingga awal kemerdekaan, terutama sekitar tahun 1942 sampai 1949. Ia ditangkap Jepang pada tanggal 3 Februari tahun 1943 dan dipenjara hingga tanggal 5 Agustus tahun 1945. Dihukum pengasingan oleh pengadilan militer Belanda dan mulai diasingkan ke Pulau Morotai pada tanggal 20 Mei tahun 1946. Alwi Sabu wafat pada tahun 1980. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alwi Sabu lahir dan besar di Gorontalo, dan perjuangannya berpusat di wilayah Sulawesi Utara dan Timur, seperti Manado, Balikpapan, Tanah Grogot, Tanjung Aru, hingga Pulau Morotai. Ia juga berkontribusi dalam dunia kesehatan dan pendidikan tinggi di Indonesia Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alwi Sabu melakukan perjuangan karena komitmen kuat terhadap kemerdekaan Indonesia dan penolakan terhadap bentuk penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk penjajahan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Ia meyakini bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui semangat kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan perlawanan terhadap dominasi asing. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alwi Sabu berjuang melalui aktivitas medis dan sosial, menyebarkan layanan kesehatan kepada rakyat kecil, organisasi perlawanan, mendukung gerakan rakyat dan Hizbullah, perlawanan fisik dan diplomatik, hingga mengalami penahanan, penyiksaan, dan pengasingan, pendidikan, dengan mendirikan dan mengajar di lembaga-lembaga pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia Timur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hingga kini, Profesor Dr. Haji Alwi Sabu belum secara resmi diangkat sebagai pahlawan nasional. Namun jasanya terus dikenang. Namanya diabadikan dalam RSUD Alwi Sabu di kota Gorontalo sebagai penghargaan atas jasa-jasanya di bidang kesehatan dan perjuangan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Alwi Sabu belum secara resmi diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini. Namun, Alwi Sabu secara luas dihormati sebagai tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan daerah. Khususnya di Provinsi Gorontalo, penghargaan atas jasanya ditunjukkan melalui penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Alwi Sabu di kota Gorontalo, penulisan biografi dan pengakuan dalam berbagai literatur sejarah lokal, perayaan Hari Patriotik Gorontalo tanggal 23 Januari, yang kerap menyebut dan mengenang perannya bersama Nani Wartabone. Mengapa belum diangkat sebagai pahlawan nasional? Kemungkinan alasannya antara lain
Dokumentasi perjuangan dan pengusulan resmi mungkin belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan negara. Atau belum ada usulan formal dari pemerintah daerah atau masyarakat Gorontalo ke pemerintah pusat melalui Kemensos Republik Indonesia sebagaimana proses pengusulan gelar pahlawan nasional. Namun, secara moral dan historis, banyak masyarakat dan sejarawan daerah yang menganggap Alwi Sabu layak disebut sebagai pahlawan revolusi kemerdekaan Indonesia, terutama dari kawasan timur Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Alwi Sabu adalah seorang dokter, cendekiawan muslim, akademisi, serta tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Gorontalo. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Alwi Sabu juga dikenal luas sebagai dokter pejuang. Berkat peran aktifnya dalam perjuangan fisik, diplomatik, dan sosial melawan penjajahan kolonial Belanda di tanah Gorontalo, Profesor Dr. Haji Alwi Sabu turut serta dalam perjuangan kemerdekaan bersama pahlawan nasional Nani Wartabone dan pejuang Kusno Danupoyo. Mereka adalah bagian dari barisan penting yang berhasil memimpin rakyat Gorontalo dalam mengusir penjajah Belanda dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai Hari Patriotik tanggal 23 Januari tahun 1942. Yaitu deklarasi kemerdekaan yang terjadi lebih dari 3 tahun sebelum proklamasi nasional tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak saat itu, setiap tanggal 23 Januari diperingati sebagai Hari Proklamasi Gorontalo. Tidak hanya berhenti pada perjuangan fisik, Profesor Dr. Haji Alwi Sabu juga berperan penting dalam melawan ide pembentukan negara Indonesia Timur yang diusulkan oleh kolonial Belanda pada tanggal 24 Desember tahun 1946. Sebagai juru bicara dalam mosi pembubaran NIT, Profesor Dr. Haji Alwi Sabu secara tegas menyuarakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sambil mewakili aspirasi rakyat kawasan timur Indonesia, khususnya masyarakat Gorontalo, peran strategis Profesor Dr. Haji Alwi Sabu terus berlanjut ketika ia membantu operasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman gerakan Permesta di Gorontalo pada tahun 1958. Dedikasinya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia menjadikannya sosok yang dihormati tidak hanya sebagai dokter, tetapi juga sebagai pejuang bangsa. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, pada tahun 1987, Rumah Sakit Kotamadya Gorontalo resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu RSAS. Selain itu, Dewan Adat dari 5 kerajaan besar di Gorontalo Pohalaa menganugerahkan gelar adat Talo Tinepalipu yang berarti Sang Pengangkat Derajat Negeri kepada Profesor Dr. Haji Alwi Sabu. Profesor Dr. Haji Alwi Sabu lahir pada tanggal 11 November tahun 1911 di Gorontalo. Berasal dari keluarga bermarga Sabu, salah satu marga besar yang bermukim di wilayah Semenanjung Utara Pulau Sulawesi, yang kini termasuk dalam wilayah Provinsi Gorontalo. Pendidikan formal sebagai dokter diselesaikan oleh Profesor Dr. Haji Alwi Sabu di Nederlands Indische Artsen School, NIAS di Surabaya. Cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia sempat ditugaskan di Semarang sebelum akhirnya kembali ke Gorontalo pada tahun 1942. Dalam dunia kesehatan, Profesor Dr. Haji Alwi Sabu berkontribusi selama lebih dari 30 tahun dalam program pemberantasan penyakit kusta. Ia bahkan turut mendirikan rumah sakit khusus penyakit kusta di Desa Toto, Kecamatan Kabila, Gorontalo. Selain itu, ia sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Pengawas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Semasa hidupnya, Profesor Dr. Haji Alwi Sabu juga dikenal aktif dalam dunia pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Bersama dengan Profesor Dr. Yohanes Abraham Katili, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi, Profesor Dr. Yohanes Sulaiman Badudu, Profesor Dr. Idrak Yasin, Dr. Honoris Causa Haji Hans Bague Yasin, Tayyip Muhammad Gobel, Insinyur Ari Mohtar Peju, Insinyur Ciputra, Haji Abdul Biki, Dr. Randus Karim Kono, dan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Piola Isa. Profesor Dr. Haji Alwi Sabu ikut mendirikan yayasan tanggal 23 Januari tahun 1942. Yayasan ini berperan aktif dalam pembangunan nasional dan daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di Gorontalo maupun di tanah perantauan. Salah satu program unggulan yayasan tanggal 23 Januari tahun 1942 adalah program 100 Habibi, yang diperuntukkan bagi generasi muda berprestasi di Gorontalo, yang dikenal dengan julukan Bumi Serambi Madinah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Alwi Sabu tidak hanya dikenal sebagai dokter pejuang dan tokoh kemerdekaan, tetapi juga aktif dalam mengembangkan hobi intelektualnya, yaitu bermain bridge. Berkat ketekunan Profesor Dr. Alwi Sabu dalam menekuni olahraga bridge, Profesor Dr. Alwi Sabu terpilih sebagai anggota tim bridge Netherlands Indische Arts School dan mengikuti kejuaraan bridge seluruh dunia atau World Bridge Olympic Championship pada tanggal 20 Januari tahun 1935. Pertandingan ini menggunakan sistem duplikat yang mirip dengan sistem Scheveningen, dan terbagi ke dalam 5 zona: zona Amerika Utara, zona Amerika Selatan, zona Asia, zona Eropa, dan zona Australia. Dalam kejuaraan ini, pasangan Andu Alwi Sabu dan pasangan Zina Dumus termasuk dalam 20 pasangan terbaik dunia. Dari kegemaran bermain bridge tersebut, Profesor Dr. Alwi Sabu mendapatkan beasiswa yang turut meringankan beban biaya kuliah pendidikan kedokterannya pada masa itu. Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh Profesor Dr. Alwi Sabu telah dimulai sejak masa perkuliahan di Fakultas Kedokteran Netherlands Indische Arts School di Surabaya. Profesor Dr. Alwi Sabu turut aktif dalam berbagai diskusi perjuangan kemerdekaan, termasuk yang digagas oleh Dr. Sutomo, pendiri organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1926, Profesor Dr. Alwi Sabu tercatat sebagai anggota organisasi Jong Islami Eten Bon. Selanjutnya, pada tahun 1930, Profesor Dr. Alwi Sabu bergabung dalam organisasi Kepemudaan Indonesia Muda. Di bidang politik, Profesor Dr. Alwi Sabu menjadi anggota Partai Nasional Indonesia pada tahun 1935. Dan kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Cabang Gorontalo dalam Kongres pertamanya. Kepemimpinan Profesor Dr. Alwi Sabu terus berkembang hingga menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia Wilayah Sulawesi Utara dan menjadi anggota Dewan Partai Nasional Indonesia. Puncak perjuangan kemerdekaan oleh Profesor Dr. Alwi Sabu terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 1942. Pada hari itu, Profesor Dr. Alwi Sabu bersama Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda di Gorontalo dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Gorontalo, mereka melumpuhkan dan menangkap seluruh pejabat Belanda, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih, dan membentuk pemerintahan daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai Hari Patriotik Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, yang terjadi 3 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Pada tahun 1945,
Profesor Dr. Alowi Sabu memimpin perlawanan melalui pasukan Laskar Gorontalo untuk menghadapi tentara sekutu dan Nederlands Indische Civiele Administratie NICA yang dipimpin oleh Mayor Wilson. Selanjutnya, antara tahun 1946 hingga tahun 1947, Profesor Dr. Alowi Sabu turut membantu perjuangan kemerdekaan dengan mengirimkan obat-obatan dan alat kesehatan kepada para pejuang di Banyuwangi, Jawa Timur. Perlengkapan medis tersebut berhasil diperoleh dari gudang logistik milik Amerika Serikat dan Australia. Ketika negara Indonesia Timur terbentuk pada tahun 1950, Profesor Dr. Alowi Sabu dipercaya menjadi juru bicara dalam mosi pembubarannya. Profesor Dr. Alowi Sabu menilai bahwa negara Indonesia Timur tidak sesuai dengan semangat konstitusi dan harus kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha tersebut berhasil, dan negara Indonesia Timur resmi dibubarkan pada tanggal 5 April tahun 1950. Tidak berhenti di situ. Pada tahun 1955, Profesor Dr. Alowi Sabu melanjutkan perjuangan politik sebagai anggota Badan Konstituante Republik Indonesia yang mewakili masyarakat Sulawesi Utara dan Tengah. Pada tahun 1958, terjadi pemberontakan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta di Semenanjung Utara Sulawesi. Dalam peristiwa tersebut, Profesor Dr. Alowi Sabu turut membantu operasi penumpasan Permesta di wilayah Gorontalo. Profesor Dr. Alowi Sabu menyembunyikan bahan bakar, bahan makanan, peralatan medis, dan obat-obatan selama berbulan-bulan di rumah sakit lepra yang berada di wilayah Kabila, yang saat ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila. Berkat strategi perang yang dirancang oleh Profesor Dr. Alowi Sabu, Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Agus Pramono mampu memenangkan pertempuran dan berhasil menumpas pasukan Permesta. Kemenangan di Gorontalo menjadi titik penting dalam mempersempit ruang gerak pemberontak Permesta di wilayah utara Pulau Sulawesi. Karena aktivitas perjuangan dan perlawanan terhadap kolonialisme yang dilakukan secara konsisten, Dr. Alowi Sabu kerap kali mengalami penangkapan, pemenjaraan, serta pengasingan di berbagai lokasi. Penahanan pertama terhadap Dr. Alowi Sabu terjadi pada tahun 1943. Ketika Dr. Alowi Sabu dipenjarakan di wilayah Teling, Manado. Selanjutnya, pada tahun 1945, Dr. Alowi Sabu kembali mengalami penahanan di beberapa tempat, antara lain di Balikpapan, Manggar, Tanah Grogot, Tanjung Aru, hingga Makassar. Setelah itu, Dr. Alowi Sabu diasingkan ke Pulau Morotai setelah pengadilan militer Belanda atau Netherlands Indisch Civil Administration menjatuhkan hukuman. Sejak tanggal 3 Februari tahun 1943 hingga tanggal 5 Agustus tahun 1945, Dr. Alowi Sabu ditangkap oleh tentara Jepang dan dipenjarakan di kamp interniran Teling, Manado. Selama masa penahanan tersebut, Dr. Alowi Sabu mengalami berbagai bentuk penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Tubuh Dr. Alowi Sabu pernah dikubur dalam pasir hingga sebatas leher di pantai Manado, hanya menyisakan kepala yang tampak. Ketika ombak datang, pasir membanjiri wajah Dr. Alowi Sabu. Sementara tangan Dr. Alowi Sabu terkubur bersama tubuh sehingga tidak dapat membersihkan wajah. Selain itu, Dr. Alowi Sabu pernah diikat dengan kaki dan tangan pada buritan perahu, lalu ditarik ke laut sejauh 50 meter dan secara perlahan ditarik kembali ke pantai. Dalam penyiksaan lain, tubuh Dr. Alowi Sabu dilumuri gula lalu diikat terbalik dengan posisi kaki di atas pada pohon yang dipenuhi semut, sehingga semut mengerumuni tubuh hingga masuk ke lubang hidung dan telinga. Setelah diturunkan, Dr. Alowi Sabu dipukuli hingga wajahnya babak belur. Dr. Alowi Sabu juga pernah dipenjara dalam ruangan sempit dengan kepala diikat kain sebagai tanda akan menjalani hukuman mati.
Pada tanggal 4 Desember tahun 1945 sampai tanggal 25 Desember tahun 1945, Dr. Allowi Sabu dipenjarakan di markas tentara NICA karena membantu merawat 6 orang pejuang Laskar Berani Mati yang mengalami luka berat setelah menyerang pos tentara NICA. Setelah dibebaskan pada tanggal 25 Desember tahun 1945, Dr. Allowi Sabu dikenakan tahanan rumah. Dalam masa tahanan rumah tersebut, Dr. Allowi Sabu merancang penyerangan terhadap komandan tentara NICA bersama kelompok Laskar. Namun, rencana ini diketahui oleh pihak NICA. Dr. Allowi Sabu kemudian ditangkap dan diasingkan di atas kapal perang Piet Hein yang saat itu bersandar di pelabuhan Gorontalo. Beberapa waktu kemudian, Dr. Allowi Sabu dipindahkan ke kapal perang Jan van Brekel, di mana Dr. Allowi Sabu kembali mengalami penyiksaan berat. Salah satu bentuk siksaan adalah dijemur dalam keadaan tidak mengenakan pakaian di atas pelat baja panas akibat terik matahari, serta tidak diberi makan hingga tidak sadarkan diri. Dr. Allowi Sabu dikarantina di atas kedua kapal tersebut dari tanggal 12 Februari tahun 1946 hingga tanggal 8 Maret tahun 1946. Pada tanggal 8 Maret tahun 1946, dengan pengawalan ketat yang dipimpin oleh Mayor Weber dari NICA, Dr. Allowi Sabu diterbangkan menuju Balikpapan. Dalam penerbangan yang berlangsung selama 4 jam tersebut, Dr. Allowi Sabu ditempatkan di ruang belakang pesawat yang sebagian lantainya terbuat dari kaca tebal, memungkinkan pandangan langsung ke bawah. Pengalaman ini kemudian menyebabkan Dr. Allowi Sabu mengalami trauma untuk bepergian menggunakan pesawat terbang. Di Balikpapan, Dr. Allowi Sabu menjadi tahanan kepolisian di daerah Manggar. Karena pengawasan terhadap dirinya tidak begitu ketat, Dr. Allowi Sabu berhasil menjalin komunikasi dan bergabung dengan para pejuang setempat yang tengah merencanakan penyerangan ke Kamp Brownsbeek, tempat tinggal tentara Belanda. Penyerangan tersebut berhasil, namun beberapa pejuang tertangkap. Dalam proses interogasi, para pejuang mengungkapkan bahwa Dr. Allowi Sabu turut merencanakan serangan. Akibatnya, pihak NICA memutuskan untuk memindahkan Dr. Allowi Sabu ke Makassar. Pada tanggal 26 Maret tahun 1946, dengan pengawalan ketat dari tentara NICA, Dr. Allowi Sabu dipindahkan ke Makassar menggunakan kapal perang Van Heulst. Setibanya di Makassar, Dr. Allowi Sabu dijebloskan ke penjara Port Rotterdam dan diinterogasi oleh Overste Dr. B.J. Elmer. Dalam interogasi tersebut, Dr. Allowi Sabu ditawari kerjasama oleh pihak NICA untuk menjadi Inspektur Kesehatan Wilayah Indonesia Timur. Namun, Dr. Allowi Sabu menolak tawaran tersebut. Karena penolakan itu, Dr. Allowi Sabu dipindahkan sebagai tahanan ke markas tentara Westerling, yaitu Kiskem. Di tempat ini, Dr. Allowi Sabu tetap berusaha menjalin komunikasi dengan para pejuang kemerdekaan. Suatu ketika, seorang petugas pembagi makanan tertangkap karena menyelipkan surat dari Gubernur Sulawesi, Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, yang ditujukan kepada Dr. Allowi Sabu. Surat yang hanya menanyakan kondisi wilayah Gorontalo itu disita oleh tentara NICA. Akibat kejadian tersebut, Dr. Allowi Sabu kembali dipindahkan ke Balikpapan dengan menggunakan kapal laut bernama Bos. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, pada tanggal 16 April tahun 1946, Dr. Allowi Sabu kembali ditahan dan mendekam di markas polisi Belanda yang dikenal dengan nama Kilat. Pada tanggal 24 April tahun 1946, markas tersebut diserbu dan dibakar oleh pasukan pejuang Hizbullah. Setelah peristiwa tersebut, Dr. Allowi Sabu dipindahkan dan ditahan di markas polisi Tanah Grogot. Tidak lama kemudian, pada tanggal 30 April tahun 1946, markas tersebut juga mengalami serangan serupa dan dibakar oleh pasukan Hizbullah.
Akibat kejadian ini, Dr. Allowi Sabu diasingkan ke wilayah terpencil yang nyaris tidak berpenduduk, yaitu Tanjung Aru, pada tanggal 16 Mei tahun 1946. Dr. Allowi Sabu dihadapkan ke pengadilan militer di Balikpapan dengan tuduhan berusaha menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Berdasarkan putusan pengadilan militer tersebut, Dr. Allowi Sabu dijatuhi vonis sebagai tawanan perang dan harus menjalani masa pengasingan di Camp Prisoner of War di Pulau Morotai. Pengasingan dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1946. Selama berada di kamp ini, Dr. Allowi Sabu bertemu dengan rekan seperjuangan dari Gorontalo, yaitu Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo. Di dalam kamp, para tahanan sering menerima perlakuan kasar dari para penjaga, yang pada akhirnya memicu pemberontakan dalam kamp tersebut. Setelah peristiwa itu, Dr. Allowi Sabu dipindahkan ke Kampung Daruba, sebuah tempat terpencil di Pulau Morotai, dan ditugaskan untuk bekerja di rumah sakit setempat. Di lokasi ini, Dr. Allowi Sabu menerima kunjungan dari Sultan Ternate Muhammad Jabir Shah, yang juga menjabat sebagai Residen Maluku Utara. Berkat bantuan Sultan Ternate Muhammad Jabir Shah, istri dari Dr. Allowi Sabu beserta 3 orang anaknya didatangkan dari Gorontalo dan diberikan tempat tinggal berupa tenda di Kampung Daruba. Pada bulan Februari tahun 1948, Dr. Allowi Sabu dipindahkan ke Tilamuta dan dikenakan status tahanan rumah yang diawasi oleh tentara Belanda di bawah pimpinan Kapten Smith. Selama masa pengasingan di Tilamuta, Dr. Allowi Sabu ditugaskan di Rumah Sakit Tilamuta dan bekerja bersama para perawat untuk membangun 2 buah tugu peringatan yang berlokasi di wilayah tersebut. Setelah penandatanganan perjanjian Rumroyen yang mencakup ketentuan pembebasan bagi seluruh tahanan dan tawanan politik, Dr. Allowi Sabu turut dibebaskan dan tidak lagi berada dalam pengawasan Netherlands Indies Civil Administration. Sebagai seorang dokter, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu senantiasa mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tanpa memandang tempat dan waktu bertugas. Ketika bertugas di Gorontalo, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu bekerja sama dengan Dr. Mansyur Muhammad Dunda untuk memberikan pelayanan medis bagi masyarakat dari wilayah utara hingga ke selatan Gorontalo. Selain itu, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu menunjukkan perhatian yang besar terhadap penanganan dan pemberantasan penyakit lepra atau kusta. Dalam lebih dari 3 dekade pengabdian sebagai tenaga medis, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu memperdalam penanganan penyakit lepra di berbagai daerah seperti Semarang, Blora Gresik, Bangkalan, Ambon, serta Gorontalo. Bentuk konkret dari pengabdiannya terhadap tanah kelahiran adalah dengan mendirikan rumah sakit khusus kusta di wilayah Kabila, yang kini berada di Kabupaten Bonbolango, dengan kapasitas 300 pasien. Serta membangun rumah sakit di Tilamuta yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Boalemo. Selain berperan sebagai tenaga medis, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan kesehatan di Indonesia. Pengabdiannya antara lain sebagai Direktur Akademi Jurusan Guru Perawat Bidan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Bandung dari tahun 1966 hingga 1971. Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia Immanuel Bandung pada tahun 1968. Serta sebagai guru besar dalam bidang Public Health dan Laboratorium Public Health di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1973. Profesor Dr. Haji Allowi Sabu juga turut menginisiasi berdirinya Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran Bandung dan menjabat sebagai anggota Dewan Kurator di Sekolah Tinggi Ilomata Jakarta pada tahun 1984. Tidak hanya di bidang pendidikan dan kesehatan, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu juga aktif berkontribusi dalam dunia pemerintahan, khususnya dalam bidang kesehatan di beberapa wilayah Indonesia.
Jabatan-jabatan yang pernah diemban antara lain sebagai Direktur Kepala Inspeksi Kesehatan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Wakil Kepala Pengawas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta sebagai bagian dari Biro Kesehatan pada Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1965. Di kalangan tenaga kesehatan, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu dikenal sebagai dokter bintang 5 karena kontribusi, karya, dan dedikasi luar biasa dalam dunia medis Indonesia. Berdasarkan klasifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, Profesor Dr. Haji Allowi Sabu memenuhi seluruh kriteria The 5-Star Doctor, yaitu sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan perawatan care provider, pengambil keputusan decision maker, komunikator-komunikator, pemimpin masyarakat community leader dan pengelola manajemen manajer. Profesor Dr. Haji Allowi Sabu wafat pada tanggal 31 Agustus tahun 1987 di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung, Provinsi Jawa Barat, atas jasa-jasa serta pengorbanannya bagi bangsa dan negara, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, Sulawesi. Profesor Dr. Haji Allowi Sabu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dan menerima anugerah bintang tanda jasa dari Pemerintah Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.